Oke, untuk semua Bapak Ibu dosen yang hadir di tempat ini, boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Dan untuk teman-teman juga yang ada di Zoom, mungkin teman-teman juga bisa boleh bersama-sama untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Malam kudus, sunyi senyap, Bapak Yudo sebagai wakil institusi. Untuk Bapak Yudo dipersilakan. Baik, terima kasih. Dan untuk penilaian berikutnya akan diserahkan kepada Profesor Dr. Yusuf Wiknyanto selaku pembina Persekutuan Doa Universitas Indonesia. Ataupun yang mungkin bisa mewakilkan dipersilakan. Untuk penilaian berikutnya kami panggilkan untuk ketua dari Wakakat untuk penilaian lilin, dipersilakan. Ada
Dan yang terakhir, kami panggil untuk Pak Koto, dipersilakan untuk menyalakan lilin. Baik, terima kasih untuk Pak Koto. Mari sekali lagi tangkapkan lagu pujian ini, Malam Kudus, dengan lebih lagi kepada Tuhan kita. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu Tuhan membuka hati dan pikiran kami, dan hati dan pikiran kami pada akhirnya dipenuhi oleh kuasa firman Tuhan, oleh Roh Kudus, dan itulah yang membuat kami semakin hari semakin berubah, semakin layak dan berkenan, bahkan semakin hari semakin berbuah lebat. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mohon izin lepas masker ya.
Haleluya. Apa kabar? Ini kurang semangat ini. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat ya? Iya, sehat badannya, sehat dompetnya, katakan amin. Selamat Natal Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita di tengah-tengah pandemi ini, dan saya bersukacita, bersyukur kita semua sepanjang tahun dipelihara Tuhan. Amin. Yang pertama saya belajar dari apa yang Tuhan suka, bukan apa yang saya suka. Saya itu paling tidak suka merawat orang mengganti pampers. Itu paling gak saya suka. Tapi 4 hari waktu di rumah sakit di Malang, saya harus ganti pampers dia 1 hari 10 sampai 15 kali. Tapi dengan sukacita, karena saya takut kehilangan istri saya. Di saat-saat saya mencintai istri, saya mengasihi anak-anak, saya melayani sungguh-sungguh, Tuhan potong ranting itu. Dan bagi saya tahun yang lalu adalah ujian yang paling berat sepanjang hidup saya. Saya pernah kehilangan mobil, saya pernah dipinjami orang puluhan juta tidak balik, saya pernah ditusuk dari belakang oleh orang yang saya muridkan. Tapi ketika saya punya istri dan sakit dan hampir mati, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau kehilangan istri saya. Mungkin banyak orang pria-pria mengatakan gak apa-apa, toh nanti kalau mati kan bisa nikah lagi, mendapatkan yang lebih. Maaf, saya tidak terlintas sedikit pun tentang pikiran itu. Saya hanya bayangkan ketika istri saya meninggal, kemudian dia harus dimakamkan, protokol kesehatan, tidak ada ibadah, penghiburan, tidak ada pemberingatan jenazah. Saya, Tuhan, masa sih pribadi yang berharga dan mulia hanya mengakhiri seperti itu? Saat-saat saya sungguh-sungguh, saat-saat saya dekat kepada Tuhan, Tuhan paksa saya, apakah imanmu berfungsi? Apakah apa yang kamu katakan, kamu mau praktekkan kepada keadaan saat ini? Itulah saya katakan begini Bapak Ibu. Kamu melayani aku berapa tahun? Melayani sungguh-sungguh 10 tahun Tuhan. Sekarang kamu kembalikan kepada kamu, apa yang kamu katakan. Apakah kamu mau mempraktekkan, melakukan? Hari ketiga ketika saya menjaga istri saya di rumah sakit swasta di Malang. Hari pertama, kedua saya semangat. Ketiga saya mulai terintimidasi, badan saya nggak enak, perut saya kembung. Waduh, jangan-jangan saya tertular. Saya bilang sama istri saya, kalau saya sampai sakit tertular sudah selesai hidup kita. Saya dilawat Tuhan, saya menangis. Tuhan, saya enggak mampu. Istri saya betul-betul sudah pakai NIV yang segini gedenya itu, dia nggak betah pakai itu, dia pengen lepas saja. Bahkan dia mengatakan seperti saya nggak bisa gerak lagi. Gimana? Diare terus, pendarahan terus, nafas pendek, saturasi terus menurun. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya punya Tuhan yang ajaib Bapak Ibu. Ini hadiah Natal kami tahun lalu. Saya undang istri sama anak-anak saya maju ke depan. Ya, silakan masuk ke depan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kesaksian saya yang betul-betul saya bilang, Tuhan, ojo meneh sing ana sing abot-abot. Saya enggak sanggup. Saya enggak sanggup. Tuhan tolong, Tuhan jamahkan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yudo, Pak Koto, Pak Wik, teman-teman Brawijaya membantu kami finansial, membantu kami doa. Ini anugerah Tuhan Saudara. Saya akhirnya punya tema, penderitaan menyempurnakan kasih Tuhan. Pada saat itu istri saya dipulihkan hatinya, dia tidak lagi punya kepahitan, dan saya semakin sayang kepada dia Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan kepada kami, untuk mencontoh itu gampang, untuk meniru itu gampang, tapi untuk menjadi contoh dan teladan harus mengalami seperti Ayub. Saya nangis saudara-saudara. Saya nangis. Kamu mau dipakai untuk menjadi contoh, menjadi teladan. Sungguh ajaib karya Tuhan saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan.
lewat penderitaan istri saya. Ada satu keluarga yang kami layani karena kami konselor keluarga. Gak jadi cerai Bapak Ibu. Ada satu orang yang ikut kami juga akhirnya terima Yesus. Seringkali Tuhan pakai penderitaan kita untuk menyelamatkan orang lain. Maka jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah lelah untuk berubah setiap saat. Hari ini mari kita berubah. Jangan sia-siakan hidup kita. Bapak Ibu. Saya punya banyak teman usianya 50 meninggal. Pada saat dia sakit di rumah sakit, ada seorang hamba Tuhan masih umur 42 meninggal karena COVID. Belakang rumah saya barusan lulus ITB. Doktor 6 tahun dia cari. Dia masih ngajar 1 semester. Tiba-tiba 2 Agustus yang lalu dia sakit. Dan kemudian dipanggil Tuhan. Jadi kalau hari ini kita masih hidup, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berbuah lebih lebat lagi. Maka ranting-ranting Tuhan seringkali dirampas. Bagi saya tahun yang lalu Tuhan sedang membersihkan ranting-ranting kami. Dan sakit rasanya, yes. Tidak mudah, yes. Tapi hari ini Bapak Ibu, kami boleh ada tempat ini. Itu karena kasih Tuhan luar biasa. Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu semuanya. Maka jangan sia-siakan hidupmu. Maka bukan kebetulan kalau saya berdiri tempat ini Pak Koto dan Pak Yudo. Karena saya mau berbagi tentang kasih Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika dia mengalami kesaksian, di rumah ada suara kamu akan sembuh tapi lama. Kemudian di rumah sakit swasta di Malang juga dia dijumpai 7 malaikat. Mengatakan hal yang sama, kamu akan sembuh tapi lama. Ternyata Bapak Ibu, malaikat surga itu yang diutus Tuhan mengiring saya dan istri ke Surabaya. Sampai akhirnya istri saya sembuh Bapak Ibu. Sebelahnya istri saya, waktu di Surabaya, 3 hari meninggal. 4 hari meninggal. Dan saya yakin kemarin tahun yang lalu ketika saya terus komunikasi dengan teman-teman termasuk Pak Yudo. Ini kalau enggak mujizat Tuhan tidak akan terjadi. Maka hari ini Bapak Ibu, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mencari sumber air yang hidup. Memang tidak mudah, harus ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi. Kami dilatih untuk memiliki otot iman yang kuat. Firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk kami terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami tidak akan kembali sia-sia, tapi memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, lebih keras lagi. Silakan duduk, Tuhan memberkati, haleluya. Luar biasa hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Natal bersama. Civitas Akademika. Tadi ketika Pak Prayogo membawakan firman Tuhan itu luar biasa. Sesuai dengan tema kita yaitu tetaplah berbuah lebat meskipun di tengah pandemi. Ini adalah tema yang kami gumulkan untuk tahun ini. Dan ketika tadi Pak Prayogo membawa firman, Roh Kudus mengingatkan saya untuk bersaksi juga bahwa ketika Ibu Vira disembuhkan oleh Tuhan, mujizat itu benar masih ada. Karena saya pribadi merasakan mujizat kesembuhan secara instan. Itu benar-benar terjadi. Dan yang berikutnya, jangan kita berpikir ketika kita mengikut Tuhan, berarti tidak ada masalah. Karena ketika ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita serasa menarik seluruh isi neraka untuk menyerang kita.
Itu mau saya tekankan di sini. Karena saya pribadi punya pengalaman, ketika saya memberi diri saya, memberi hati saya untuk Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya sungguh mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya kasih seluruh hidup saya untuk Tuhan. Ternyata Tuhan memanggil adik saya. Orang yang saya kasihi, adik kandung saya. Dan itu ketika saya menangis berdoa, Tuhan mengingatkan saya bahwa, kenapa kamu menangis? Saya sudah memberitahumu. Dan kamu harus tahu, semua milikku. Semua adalah milikku. Saya tidak tahu bagaimana di sini. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sekarang keluarganya sedang sakit atau lagi masih dalam berduka. Tapi percaya kekuatan dari Tuhan itu luar biasa. Ketika kita benar berserah, kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan mampu melewati apalagi yang nama kedukaan. Itu saya alami beserta keluarga saya. Karena benar ketika saya memberikan hati saya serius mau ikut Tuhan. Hal pertama adalah orang yang saya sayangi, adik kandung saya, yang 7 tahun tidak saya temui. Akhirnya saya jemput dia dalam posisi sudah menjadi jenazah di Bali. Tapi luar biasa, sejak saat itu, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dan saya harap ini juga bisa menguatkan semua orang. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Prayogo bahwa di Ayub, Tuhan pulihkan Ayub. Maka ketika kita mengalami pencobaan, tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka berkat itu double portion akan kita alami. Dan itu sudah saya rasakan. Tuhan memulihkan hidup saya dan keluarga. Tuhan juga pasti akan memulihkan hidup Bapak Ibu semua. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Kami lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami. Kau Bapa yang selalu bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan lebih lagi mari sama-sama nyatakan, bersama-Mu Bapa ku lewati semua perkenanan-Mu yang Kau yang selalu teguhkan hati kami. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh besar anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh besar anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita akan tunduk kepala, kita akan selesaikan ibadah pada malam hari ini. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami boleh mengakhiri ibadah perayaan Natal 2021
dan menyambut tahun baru 2022 segenap Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang. Tuhan berkatilah Universitas Brawijaya Malang, dan pakailah kami menjadi alatmu, menjadi saksimu, pakailah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami yakin dan percaya ketika Engkau mengatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka, kami yakin Tuhan memperlengkapi apa yang kami perlukan. Hikmatmu, marifatmu, pewahyuanmu, bahkan kuasamu. Terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami bekal untuk hidup di tahun depan. Sekalipun kami tidak dipuji, tidak dihargai, tidak pernah disanjung, kami tetap mau melakukan pekerjaan Tuhan, terus mencari Tuhan. Kami tidak berhenti, kami tidak menyerah, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memasuki perayaan Natal, dan setelah kami merayakan Natal, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Kuasa Roh Kudus membimbing menuntun kami, kuasa darah Yesus melindungi hidup kami. Saudara-saudara, setelah selesai dari tempat ini, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Keluargamu, rumah tanggamu, pernikahanmu, studimu, masa depanmu, semua diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Teruslah mendekat kepada Tuhan, sang sumber air, sumber kehidupan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, melalui kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus yang melampaui segala akal, senantiasa berlimpah-limpah atas hidupmu, sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di Natal Umat Kristen dan Katolik Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Oke, jadi kita nggak perlu bertunggu lama Kak, soalnya kita kedatangan tamu spesial seperti tadi Bapak Rektor dari Universitas Brawijaya. Mungkin kepada Bapak Rektor dipersilakan untuk hadir. Semua rekan-rekan, Bapak Ibu Guru dan teman-teman mahasiswa boleh bangkit berdiri. Saya atas nama seluruh warga Universitas Brawijaya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, dan mudah-mudahan menambah kebahagiaan untuk ibu bapak sekalian. Dan juga saya turut berbahagia dengan adanya Natal ini. Selaku umat Islam juga saya ikut bahagia dengan adanya perayaan Natal yang dilaksanakan Universitas Brawijaya ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu bapak sekalian yang alhamdulillah pada tanggal 18 November bulan yang lalu Presiden menerbitkan peraturan nomor 108 di mana Universitas Brawijaya saat ini menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Waktu saya tidak banyak. Saya berakhir tanggal 26 Juni 2022. Jadi saya peringatan Natal tahun depan
mungkin saya tidak bisa bergabung lagi gitu ya. Ibu sekalian, waktu saya sangat mepet di dalam PTNBH ini sehingga saya tidak mengambil masa transisi. Saya mengambil posisi saya bekerja all out. Jadi dimulai 1 Januari 2022 PTNBH sudah harus dimulai. Sehingga demikian saya harus mengebut kegiatan-kegiatan yang ada ini. Oleh karenanya mohon dukungan teman-teman semuanya di sini, karena inilah sejarah yang kita buat. Universitas Brawijaya menjadi perguruan tinggi otonom, dan kita mencanangkan juga menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya sekali lagi turut bahagia dan mudah-mudahan sekali lagi menambah kebahagiaan buat sekalian. Dan jangan lupa saya pesan saya, ayo sama-sama kompak untuk membangun Universitas Brawijaya ini. Itu saja dari saya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Rektor, kami juga mengucapkan terima kasih bahwa umat Kristen dan Katolik bisa merayakan perayaan Natal pada malam hari ini. Itu semua karena Bapak Rektor memberikan kesempatan kepada kami untuk merayakan Natal bersama pada malam hari ini. Walaupun tidak semua dosen, karyawan, dan mahasiswa hadir, tetapi masih diberikan kesempatan untuk mengikuti melalui Zoom, sehingga perayaan Natal ini diikuti oleh semua dosen, mahasiswa, karyawan, dan bahkan pensiunan yang ada di Universitas Brawijaya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berjerih payah, adik-adik mahasiswa, dan semua saja para karyawan yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan malam Natal pada malam hari ini. Kalau tadi saya disebutkan sebagai pembina, sebetulnya pembina ini karena musim pandemi hanya bisa melakukan pembinaan melalui Zoom atau melalui daring. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibadah selama ini juga dilakukan secara daring, jadi tidak bisa melakukan ibadah yang full seperti biasanya. Kami mohon maaf. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Rektor, terima kasih semuanya yang telah berperan serta pada acara malam Natal pada malam hari ini. Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Saya juga ingin melaporkan bahwa yang kegiatan ini diadakan hybrid, jadi onsite dan juga luring dan daring. Jadi untuk di onsite di UBG saat ini ada 60 peserta, kurang lebih ada 60 peserta, sedangkan yang mengikuti di Zoom ada sekitar 500 peserta. Dan ini luar biasa dahsyat, ternyata banyak yang terlibat, yang ikut dalam kegiatan Natal bersama hari ini. Dan mungkin beberapa hadirin di sini yang bertanya, kenapa tema ini yang kami ambil? Karena memang tema ini yang kami dapat setelah kami gumulkan, bahwa kami menetapkan sebagai tetaplah berbuah lebat meskipun di tengah pandemi. Karena kami tahu bahwa kalau hanya bertumbuh tidak menghasilkan buah, berarti itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak untuk orang lain tidak akan menikmati. Kita tahu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Prayogo tadi, bahwa kalau yang namanya buah,
Ketika dihasilkan orang lain yang petik, bukan buah makan buah sendiri. Tapi ada orang lain yang menikmati hasil dari buah itu. Dan itu yang ingin kami bagikan, yang ingin kami sounding pada kegiatan Natal hari ini. Sehingga kami juga akan mendukung Disnatalis Universitas Brawijaya untuk tahun depan 5 Januari 2022. Temanya juga tetap berkarya, semangat dan berkarya. Di tengah pandemi untuk menjadi internasional gitu. Dan itu ternyata ini sama gitu dan ini luar biasa. Saya selaku panitia akhirnya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang terlibat, baik peserta maupun panitia, serta seluruh jajaran Universitas Brawijaya, rektor dan seluruh dekan yang sudah membantu, baik secara dana maupun secara doa dan juga secara tenaga. Kiranya kasih karunia Allah menyertai, memberkati kita semua dan memberi kita kekuatan untuk tetap menjadi garam dan terang yang memberi dampak dan bisa menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pada hari ini di perayaan Natal Universitas Brawijaya 2021 tidak berakhir di sini karena kita akan menampilkan banyak-banyak bakat dari anak-anak atau mahasiswa Universitas Brawijaya. Ya, kali ini kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Feli. Dipersilakan. Iya. Firman-Nya datang dari Allah.
shame is gone, and I will sing of your love undeniable. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. And be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? Terima kasih. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. Here we are, olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. Oh, yeah. Here we are, olden days, happy, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. Oh, if the fate allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas, and have yourself a merry little Christmas, and have yourself a merry little Christmas Dan berkati kami yang hadir pada malam hari ini maupun rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang mengikuti acara ini secara online. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati berkat-Mu, berbuih berkat sehingga kami bisa menikmati berkat ini, menguatkan dan meneguhkan
serta dengan tubuh yang sehat ini kami hanya pakai untuk melayani akad Engkau. Kami bersyukur dan sekali lagi kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semoga melalui perayaan Natal ini, pelayanan kita tetap membara dan memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Shalom keluarga Devili. Di hari Natal ini, biar kiranya segala harapan kita dipermudahkan oleh Tuhan dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Semoga setiap pesan Natal memberikan dampak dan pengharapan yang luar biasa. Shalom, selamat Natal dan selamat memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Semoga keberhasilan selalu bersama kita dan semua yang kita lakukan diberikan kelancaran. Sukacita yang luar biasa untuk kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Natal ini meskipun dalam keadaan terbatas dikarenakan kita semua masih dalam situasi pandemi. Semoga Natal tahun ini diisi dengan kebahagiaan dan kenangan yang akan selalu diingat. Terima kasih semuanya. Luar biasa sekali, itulah tadi semua penampilan dan juga persembahan dari PMK-PMK yang ada di Universitas Brawijaya. Dan sayang sekali ini menandakan akhir dari perayaan Natal Universitas Brawijaya 2021. Sayang banget ya, cepat kali acara kita hari ini. Jadi kami berdua pamit undur diri. Saya Rio Aritonang. Dan saya Putri Nauli. Sampai jumpa di Natal Universitas Brawijaya 2022. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bye-bye. Selamat makan. TV dan seluruh peserta dan juga tamu undangan yang berbahagia, itu tadi kita sudah menyaksikan serangkaian acara dari Natal bersama umat Kristen dan Katolik Civitas Akademika Universitas Brawijaya dengan tema yang sungguh luar biasa, tetaplah berbuah lebat meskipun di tengah pandemi. Dan semoga tema ini juga bisa menjadi harapan ke depannya supaya kita tetap semangat dan selalu berbuah di tengah pandemi yang masih saja berlangsung kali ini. Untuk itu saya Belinda Amanda mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan serangkaian acara Natal pada malam hari ini. Untuk itu sampai jumpa di Natal selanjutnya.